Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Rian Cahya Sundawan di channel Islamic Project. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini teman-teman, saya tidak akan membahas 4 hal yang mendasar lagi karena saya sudah bikinkan videonya. Apabila teman-teman yang belum melihat video saya yang kemarin, boleh nanti saya sertakan di link deskripsi. Oke teman-teman, anggaplah kita sudah bisa mempelajari 4 hal tersebut. Maka apabila kita sudah mempelajari dan bisa dengan 4 hal tersebut, kita akan beranjak pada tingkatan selanjutnya, yaitu tingkatan mempelajari seni membaca Al-Quran tersebut. Nah, di dalam ilmu qiraat itu ada 7 pokok lagu, ya, ada 7 pokok lagu. Yang pertama itu lagu Bayyati, yang kedua lagu Soba, yang ketiga lagu Hijaz, yang keempat lagu Nahawan, yang kelima lagu Ras, yang keenam Jiharkah, yang ketujuh Sikah. Nah, itulah 7 lagu pokok yang ditentukan oleh para imam. Nah, kemudian ada di luar lagu pokok itu disebut dengan cabang lagu. Seperti apa contohnya cabang lagu? Seperti Kharkur, Zinjiron, Nakriz, dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan cabang lagu. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui 7 pokok lagu tersebut, urutannya seperti apa, maka kita akan mempelajari secara komprehensif gitu, satu-satu. Dimulai Bayyati, ada beberapa tangga nada, bagaimana menentukan komposisinya, nah seperti itu. Maka perlu dan sangat harus dipelajari, karena inilah dasar untuk seorang qari pemula. Bagaimana menyusun lagu, bagaimana menentukan lagu, harus tahu dulu seperti apa tangga nadanya, gitu, supaya tidak miss nanti. Kalau kita sudah mempelajarinya tidak akan miss gitu kan. Nah, kemudian dalam susunan formil Bayyati itu ada 4 tangga nada. Yang pertama itu Bayyati Qaror, yang kedua itu Bayyati Nawah, yang ketiga Bayyati Jawab, yang keempat Jawabul Jawab. Nah, itulah susunan formil ya. Kemudian bisa cabang lagu tersebut dijadikan sebuah variasi. Misalkan Bayyati asli kemudian dicampur dengan nanti kesananya ada Husaini, ada Syuri. Nah, bisa teman-teman. Maka kita harus mempelajari dulu 4 tangga nada ini. Oke teman-teman, nanti saya sertakannya di dalam video ini ada tausyih. Nah, kemudian media untuk mempelajarinya itu namanya tausyih maupun syair ya teman-teman. Jadi kita akan mengetahui melalui syair maupun tausyih ini sebagai dasar dan landasan kita. Jadi kita bukan tidak boleh, lebih bagus gitu, lebih afdol mempelajari dulu tausyih ini supaya kemudian dipraktekkan di dalam Al-Quran itu kita tidak kebingungan gitu. Ya. Di sini ada tausyih Bayyati dan seterusnya 7 lagu pokok tersebut ada tausyihnya masing-masing. Nah, kita akan mempelajari yang pertama itu Bayyati, lagu Bayyati ya. Nah, boleh teman-teman nanti diikuti ataupun sendiri-sendiri ya teman-teman. Saya akan mencontohkan, teman-teman boleh mengikuti ya. Nah, Nurun Nabi 'alal 'awalimi asfar
Nah, teman-teman, ini disebut dengan bayati horor atau rendah. Saya ulangi ya, teman-teman. Nurun Nabi 'alal 'awalimi asfara. Nah, dalam kalimat Nurun Nabi diawali dengan nada sangat rendah. Jadi ada tingkatan, ya. Turun, nurun, nurun, satu, naik satu nada. Naik satu nada, ya. Nurun Nabi. Nah, kemudian misalnya datar. Pas huruf Nabi maka datar di sini, ya. Nurun Nabi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lanjut pada kalimat berikutnya. Nurun Nabi 'alal. Nah, pada kata ya'alal, ya'alal. Nah, turun, tapi turunnya tidak seperti tangga, ya, cuman seperti mendayu-dayu turunnya. Ya'alal 'awa. Nah, setelah mendayu-dayu turunnya, kemudian ini turunnya seperti tangga. Saya ulangi dari awal, ya. Nurun Nabi 'alal 'awa. Limi asfara. Seperti itu, ya. Jadi saya terangkan sedikit-sedikit karena lebih cepat diingat gitu, teman-teman, kalau kita menghitung. Misalkan tadi kayak tadi nih, nurun Nabi 'alal 'awa. 4 turun. Kata awa turun 4 nada ke bawah. Ya'lal 'awalimi asfara. Nah, jadi akan mudah diingat, teman-teman. Karena pengalaman saya, kalau misalkan kita lupa gitu cengkoknya atau turunnya di mana, itu kedepannya bakal acak-acakan, teman-teman. Jadi ngaco nantinya, asbun nantinya, ya. Jadi kita harus mengetahui gitu. Nah, boleh teman-teman dipraktekkan gitu, nanti diingat-ingat seperti itu. Saya ulangi sekali lagi, ya, teman-teman. Nurun Nabi 'alal 'awalimi asfara. Kemudian pada kata asfaro boleh agak ditekan, ya, suaranya. Asfaro. Nah, turun, belakangnya turun. Nah, ini disebut dengan bayatin horor. Pada bait selanjutnya bisa dilihat, teman-teman, kurang lebih seperti ini, ya, teman-teman, nadanya. Fa'aba. Ini disebut dengan bayati nawa, artinya sedang, ya. Mulai naik nih, teman-teman, ya, nadanya. Fa'aba. Nah, awalnya seperti itu. Fa'aba. Kemudian pada huruf ba kita akan ada sedikit cengkok atau variasi, ya, teman-teman. Fa'aba. Turun, ingat-ingat di kata ba itu turun. Fa'aba. Turun, kemudian saya lanjut. Fa'aba.
lagi teman-teman seperti tangga nada ya. Nah, itu kalau aslinya teman-teman. Saya akan pelan-pelan ya. Oke teman-teman, boleh diulangi secara bersama mungkin ya. Pada kalimat al-hara agak sedikit ditekan ya, agak sedikit naik teman-teman. Syadi wa al-hara wa al-hara. Nah, tuh. Jadi teman-teman boleh secara pelan-pelan, sedikit-sedikit dibaca, kemudian diikuti gitu kan, di mana turunnya, di mana naiknya. Nah, dengan cara itu biasanya lebih cepat merap gitu atau bisa. Kemudian saya ulangi ya, ini namanya bayyati nawa, artinya sudah. Itu teman-teman ya. Kemudian berlanjut pada bait selanjutnya. Wasyari'atul isnad. Ya, jadi bawah ke bawah ya nadanya. Wasyari'atul isnad. Belakangnya kalau teman-teman bisa di diafragma ya, dilatih sedikit-sedikit juga. Wasyari'atul isnad. Kemudian pada wasyari itu jangan lupa ya teman-teman, rendah awalnya atau setengah lah, setengah dadanya. Wasyari'atul isnad. Lanjut lagi teman-teman, masih di wasyari'atul Islam. Wasyari'atul Islam. Nah, jadi ada dua tingkatan nada ya. Yang pertama kan wasyari'atul Islam. Nah, seperti itu. Jadi yang membedakan yang kedua ini pada kalimat Islamnya naik ya. Wasyari'atul Islam. Nah, kemudian lanjut teman-teman, ini agak mudah mungkin ya, nggak terlalu banyak cekok, tapi di ujungnya gitu kan harus ada diafragma. Lanjut teman-teman ya, masih di kata wasyari'atul Islam. Ini namanya bayyati syuri ya teman-teman. Saya hampir lupa tadi ngasih tahu ini bayyati syuri. Kemudian lanjut teman-teman pada bait selanjutnya,
masih di wasyariatul Islam, cuman disatukan ya. Saya contohkan ya teman-teman. Wasyariatul Islami raqar wa'uha. Nah, ingat teman-teman. Yang ketiga ini nadanya naik ya. Wasyariatul Islami raqar wa'uha. Wasyariatul Islami raqar wa'uha. Nah, jadi teman-teman ingat ya, di situ ada beberapa yang naik turun naik turun naik turun. Nah, itu diingat-ingat ya teman-teman. Saya ulangi sekali lagi ya. Wasyariatul Islami raqar wa'uha. Nah, kemudian lanjut teman-teman pada bait selanjutnya. Raqar wa'uha wal kufru asbaha jaishuhu mutaqattira. Nah, gitu ya. Setelah tadi yang wasyari. Nah, kemudian kita satukan ya. Wasyariatul Islami raqar wa'uha. Langsung disambung sama bait selanjutnya. Raqar wa'uha wal kufru asbaha jaishuhu mutaqattira. Nah, masih dalam ruang lingkup Bayyati Syuri ya teman-teman. Kemudian kita berlanjut kepada bait selanjutnya ya. Lamma ata. Nah, ini mulai naik ya teman-teman adanya. Lamma ata. Boleh misalkan mau turun lagi ata. Mau naik juga boleh. Ata. Boleh. Nah, jadi saya bacakan dulu. Lamma ata. Nah, lanjut lagi teman-teman ke bait selanjutnya. Setelah lama ata yang pertama, mesti di lama ata ya. Lamma ata khairal anami bidinihi. Nah, lanjut teman-teman. Jadi di sini ada khairul ya, tadi saya salah baca. Khairil jadi khairul ya. Setelah lamma ata langsung disambung. Lamma ata khairul anami bidinihi. Nah, jadi turun ya. Bidinihi. Kemudian naik yang keduanya. Lamma ata. Nah, ata. Jadi dua, tapi tinggi gitu kan. Lamma ata khairul anami bidinihi. Nah, seperti itu teman-teman. Agak mulai
naik kembali tinggi. Kemudian dari bidinihi kemudian lanjut kepada bait selanjutnya. Itu disatuin ya teman-teman sama bait sebelumnya. Saya contohkan. Lamma ata khairul anami bidinihi wal halla ma aqadal buata minal ura. Nah, seperti itu. Biasa agak sedikit ya. Tadi ada aqadal buat di situ. Mungkin ada agak-agak susah sih sebenarnya di situ. Saya ulangi ya. Jadi habis bidinihi langsung digaskan ke depan gitu kan. Bidinihi. Nah, nyambungnya gitu. Bidinihi wan halama aqad. عقد البوات من العرى. Sama belakangnya turun juga ura, tapi perlu diperhatikan di aqdal ya. Di situ yang naiknya di mana nanti? Bidinihi wan halama itu namanya bayati Husain. Kemudian masih dalam ruang lingkup bayati Husain ini hamu jami'an bin nabi wa dinihi. Hamu jami'an bin nabi wa dinihi. Seperti itu. Emang agak susah ya, agak karena ada nada-nada yang miring-miring gitu kan. Nabi wa kemudian lanjut ke bait selanjutnya. Bidinihi wal kufru ba'dal urfi sara munakkara. Lanjut ya teman-teman, itu jadi sedikit ada gambarannya teman-teman. Wal kuf, nah jadi langsung naik. Wal kufru ba'dal urfi sara munakkara. Nah gitu ya. Ini kepada bayati jawab ya. Lihat kalimatnya teman-teman secara bersama. Wastabsyaru ya. Wastabsyaru. Seperti itu. Wastabsyaru. Kemudian lanjut lagi setelah wastabsyaru bil mustafa wa binurihi bin
sama semuanya, belakangnya turun juga ya. Wastabsharu, ingat sini ya. Wastabsharu bil Mustafa wa binurihi wa binurihi. Nah, itu namanya bayati jawab. Nah, kita masih dalam ruang lingkup bayati jawab, cuman ini kayaknya tinggi banget gitu ya. Soalnya saya ngambil nadanya juga ketinggian kayaknya sih. Wal kullu sahamuhallilan wa mukabbira. Kabbira, belakangnya kabbira. Nah, seperti itu. Jadi awalnya langsung tinggi ya teman-teman. Wal kullu sah. Nah, naik. Jadi ini akan diulang selama 3 kali ya. Wal kullu sahamuhallilan wa mukabbira. Nah, terus yang kedua sama seperti yang awal, wal kullu sahamuhallilan, cuman belakangnya beda teman-teman. Wa mukabbira, jadi turun 3 nada. Saya rada sedikit ya. Gak kuat kayaknya kesana ini, ketinggian dari awalnya. Wal kullu sahamuhallilan wa mukabbira. Yang kedua, wal kullu sahamuhallilan wa mukabbira. Nah, kalau nggak salah gitu ya. Hallilan wa mukabbira bira. Nah, kemudian pada bait selanjutnya itu belakangnya naik gitu kan, tinggi. Hallilan wa mukabbira wa mukabbira. Kemudian pada bait selanjutnya ini ada tinggi ya teman-teman belakangnya. Wal kullu sahamuhallilan wa mukabbira. Nah, jadi perlu diperhatikan itu teman-teman. Ada 3 berarti. Yang pertama itu bira. Kemudian yang kedua muhallilan wa mukabbira kabbira. Jadi turun. Kemudian yang ketiganya wal kullu sahamuhallilan wa mukabbira. Jadi seperti itu lengkapnya. Mungkin teman-teman apabila ada kesalahan dalam sharing ini, teman-teman boleh langsung ditegur ya. Karena saya juga jujur aja teman-teman udah mulai agak lupa gitu. Ya yang tadi aja tuh kabiro turunnya seperti apa kan. Nah, jadi teman-teman harus diperhatikan juga ya tentang nada-nadanya. Nah, baik teman-teman, mungkin kita akan bertemu di next video ya, karena kan ini baru lagu Bayi Jati dengan susunan lagu yang formal gitu. Masih ada beberapa lagu lagi yang mungkin kita akan bahas di sesi selanjutnya. Nah, alangkah lebih baiknya teman-teman kita ulangi secara seksama ya dari awal ya.
dari Nurun Nabi. Nurun Nabi ala al-awadimi asfara فأبان أسباب الرشاد وأنهارا وشريعة الإسلام وشريعة الإسلام. Dan yang ketiga, وشريعة الإسلام راق أرواعها والكفر أصبح جيشه متقهقرا. لما أتى kedua langsung لما أتى خير الأنام بدينه والحل ما عقد الغواة من العرى. Terus pada bait Husaini selanjutnya, هاموا جميعا بالنبي ودينه. Kemudian lanjut bait selanjutnya, والكفر بعد العرف صار منكرا والكفر بعد العرف صار منكرا. Lanjut lagi, واستبشروا بالمصطفى وبنوره. Pada jawab, والكل صاح مهللا ومكبرا والكل صاح مهللا ومكبرا. Turun. Kemudian yang ketiga, والكل صاح مهللا ومكبرا. Jadi seperti itu teman-teman, kurang lebih pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan cara saya menjelaskan mudah-mudahan dipahami oleh teman-teman. Ini bukan video terakhir ya teman-teman, masih ada video selanjutnya karena ini baru satu lagu yang dibahas. Baik teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman bagi kita semua, khususnya diri saya sendiri yang masih dalam tahap belajar. Mohon maaf teman-teman apabila ada bacaan ataupun
suara-suara yang mungkin kurang enak didengar gitu, seperti tadi miss kan saya. Namanya juga manusia ya teman-teman, pasti punya salah gitu, nggak sempurna. Makanya teman-teman saya minta maaf apabila penjelasan saya kurang dimengerti atau ada kata-kata yang saya kurang berkenan. Boleh teman-teman, atau yang bingung mau bertanya bagaimana, boleh langsung chat aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan balas satu persatu. Nah teman-teman, jadi untuk sesi ini mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajarinya secara perlahan gitu ya teman-teman, jadi supaya cepat bisa dengan metode yang saya telah berikan tadi secara perlahan gitu ya, dengan mengikuti nada-nada dan mengingat nada-nada di mana turun dan di mana naik. Itu insya Allah menjadi mudah gitu mengingat sebuah lagu. Nah mungkin nanti ada sesi-sesi selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, juga dukungannya teman-teman. Jangan lupa teman-teman dukung channel ini ya dengan cara like, subscribe, dan share gitu. Apabila ya video ini mungkin bermanfaat, boleh di-share ya teman-teman. Apabila teman-teman suka dengan video ini, boleh di like. Kalau nggak suka, teman-teman boleh di dislike, ataupun mungkin ada komentar atau kritikan untuk video ini, boleh teman-teman disampaikan di kolom komentar. Saya sangat membuka diri saya terhadap kritikan yang membangun. Jangan lupa ya teman-teman, di like, subscribe, dan di share ya teman-teman apabila video ini bermanfaat teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah membersamai saya di hari ini. Dan mohon maaf apabila ada suara-suara hujan, suara petir dan sebagainya. Itu kan di luar kendali kita teman-teman, nggak tahu kan cuaca. Tapi saya mudah-mudahan bisa dimaksimalkan gitu suara audionya. Sorry, sampai bertemu di sesi selanjutnya, video selanjutnya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, saya pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.